Langsung Hotman Paris. Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan semua anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya datang karena diperintah oleh Ketua Komisi 3 harus datang. Ya, jadi ini perintah nih, suruh datang. Kebetulan memang ada beberapa yang mau saya suarakan. Saya memang selama 43 tahun sebagai pengacara mendominasi perkara-perkara raksasa bisnis. Namun dalam 10 tahun terakhir, saya sudah membela rakyat kecil di Kopi Joni dan di Hotman 911. Sudah ribuan saya tolong, entah karena panggilan alam saya nggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya. Itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Yang kedua, Indonesia ini menurut Bank Dunia 194 juta penduduk miskin dari 280 juta. Berarti 194 juta tidak mampu menyewa pengacara. Jadi pra-peradilan itu adalah salah satu kunci utama untuk mengetes apakah KUHP dan dilaksanakan dengan benar. Namun ketentuan mengenai pra-peradilan ini masih terlalu umum. Masih terlalu umum. Hanya sebatas penahanan dan sebagainya. Harusnya ada pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu alasan pra-peradilan adalah apabila hak tersangka saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilanggar dan pelanggaran KUHP berhak mengajukan pra-peradilan. Itu akan sangat membantu untuk rakyat miskin terutama. Ya. Yang berikutnya adalah mengenai penyelidikan maupun penyidikan. Penyelidikan adalah ajang paling bagus bagi penyidik untuk cari rezeki. Yang datang ke Kopi Joni itu adalah kalau dia sebagai pelapor dalam penyelidikan SP2HP keluar kasusnya dihentikan. Kalau dia sebagai terlapor langsung jadi tersangka dan tidak ada upaya hukum. Karena kalau masih dalam penyelidikan tidak ada upaya hukum, tidak boleh pra-peradilan. Pertanyaannya apakah penyelidikan masih perlu? Kenapa nggak langsung ke penyidikan? Oke. Yang berikutnya adalah penyidik dan tersangka itu nggak beda dengan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. Saling menggolkan dia punya dalil-dalil. Makanya sebaiknya dalam semua gelar perkara, dalam rekonstruksi, dalam otopsi, semuanya pengacara dikasih hak untuk ikut dengan bantuan profesional. Itu akan lebih fair, terutama waktu gelar perkara. Itu sangat perlu. Tapi yang paling saya fokus tadi itu adalah pra-peradilan itu ini terlalu umum. Justru inilah kunci daripada ngetes apakah hak daripada warga itu diinjak-injak atau tidak. Yang terakhir, sebenarnya banyak di sini titipan dari para profesor karena sudah ada tertulis. Satu lagi Pak, hampir setiap perkara pidana, terutama yang tersangkanya berduit sampai PK, selalu ada ahli. Akan tetapi di Indonesia ini ahli tidak boleh bicara tentang fakta. Saya sudah mengikuti persidangan begitu banyak di Singapura, di arbitrasi maupun perkara pidana. Justru ahli itulah yang paling tepat memberikan pendapat analisa terhadap fakta. Dia yang tahu menerapkan teorinya terhadap fakta. Soal nanti apakah pendapatnya diakui oleh hakim itu kan haknya hakim. Jadi sekali lagi agar ditambahkan pasal bahwa ahli berhak memberikan komentar. Ini saya sudah alami langsung 10 tahun lalu di Singapura. Sekarang ini setiap orang PK mendatangkan ahli, tapi dia hanya kayak buat syair aja. Ngomong no, habis itu selesai. Tidak pernah diterapkan teori-teorinya itu terhadap fakta kejadian. Itu akan lebih seru dan akan lebih mendalam mengenai kasusnya. Saya kira hanya itu aja. Tolong saya hanya fokuskan pra-peradilannya itu terlalu umum.
Rakyat haknya terinjak-injak. Justru itulah kesempatan untuk menghentikan kasus. Jangan hanya soal sah tidaknya penahanan, tapi setiap hak daripada tersangka maupun saksi yang dilanggar menurut peraturan perundang-undangan ataupun yang melanggar KUHP berhak sebagai alasan pra-peradilan. Itu baru Komisi 3 menjadi pahlawan. Jangan lupa, yang datang ke Kopi Joni itu dulu-dulunya berkuasa loh Pak. Ada yang tentara, ada yang Komisi 3, ada yang DPR. Tapi ada waktunya bapak-bapak itu akhirnya pensiun. Pada saat itulah Anda tidak punya power. Pada saat itulah anak cucu saudara datang ke Kopi Joni mengemis-ngemis keadilan. Jadi kalau kalian bikin sekarang yang lengkap, Anda menjadi pahlawan. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih. Kita berikan waktu kalau bisa to the point aja Pak Baik. Magdir. Terima kasih. Terima kasih Pak Juniper. Pak Ketua, kami sudah sebenarnya Ikadin sudah menyiapkan secara keseluruhan mengenai penilaian kami ketika kami sandingkan seluruh pasal-pasal dari RUU ini dengan beberapa usulan dari pemerintah. Nanti kami akan serahkan ini. Meskipun secara khusus beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak keliru, kami juga sudah mengirimkan soft copy-nya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan. Saya tidak tahu apakah pembahasannya ini sudah dilakukan seperti apa di Komisi 3. Yang pertama mengenai soal saksi atau penyidik menjadi saksi dan juga menjadi ahli. Ini tolong betul dalam praktek kita sekarang ini itu yang sudah terjadi. Tolong mungkin Bapak di DPR, di Komisi 3 mencoba melihat itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kira saya juga pernah menyampaikan mengenai soal unfit to stand trial. Khususnya perpanjangan penahanan dari pasal 99 ayat 1 itu dijadikan alasan karena katanya misalnya karena orang itu sakit sehingga dia harus juga ditahan. Karena misalnya karena ada kegilaan dari orang itu. Menurut hemat kami mestinya orang seperti ini tidak bisa ditahan, tetapi justru dimasukkan ke rumah sakit. Karena inilah yang kita sebut dengan unfit to stand trial. Kemudian kalau teman-teman tadi mengatakan soal pra-peradilan, yang menjadi persoalan pokok kita selama ini dalam praktek hukum kita, yang menjadi alasan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu hanya dua. Kalau ada dua bukti permulaan, cukup selesai sampai di situ. Apakah bukti permulaan ini substansial, ya, dan memenuhi unsur atau membuktikan unsur dari pasal itu yang tidak pernah dibicarakan secara baik. Jadi sehingga menurut hemat kami, kalau misalnya syarat untuk orang melakukan pra-peradilan itu karena salah satu di antaranya kalau penetapan tersangkanya karena misalnya bukti permulaannya itu yang pertama itu harus substansial dan yang kedua relevan dengan pasal yang dipersangkakan. Bukan hanya sekedar dua alat bukti. Kemudian selanjutnya yang kami ingin juga minta perhatian dari Bapak-bapak dan saudara-saudara soal pemblokiran. Ya. Pemblokiran terhadap apakah itu rekening atau juga bahkan sertifikat dan lain-lain, ini juga tolong diperhatikan betul, mestinya ada batasan. Apa batasan sesuatu itu bisa diblokir? Karena sepanjang yang praktek yang terutama terakhir-terakhir ini, ada uang perusahaan yang tidak ada urusannya dengan perkara atau yang sedang diperkarakan itu diblokir. Akibatnya perusahaan-perusahaan itu tidak bisa membayar gaji. Sama Ferrari, Lamborghini disita. Nah, itu dia tuh. Itu yang 10 tahun lalu. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya satu lagi yang menurut hemat saya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai PK. Larangan PK oleh kejaksaan. Karena saya ingat betul pada undang-undang kejaksaan itu ada haknya jaksa untuk kasasi demi hukum. Nah, kalau mereka sudah punya hak kasasi demi hukum, mestinya mereka nggak boleh lagi PK. Tetapi sepanjang yang saya ingat kasasi demi hukum ini tidak pernah digunakan oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya yang kami juga minta perhatian adalah mengenai
keterlibatan hakim pengawas dalam eksekusi. Bapak-bapak dan saudara-saudara, cukup banyak terakhir-terakhir ini, terutama perkara-perkara yang menyangkut uang banyak, ya, eksekusi itu selalu ditunda-tunda. Bahkan ada perkara yang ditunda eksekusinya itu pengembalian, misalnya sudah diputuskan bahwa uang yang disita oleh penyidik atau penuntut umum tidak ada urusannya dengan perkara, tetapi ini tetap saja mereka sita menunggu karena masih ada perkara yang lain. Jadi menurut hemat kami ini tolong betul mendapat perhatian dari ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara. Yang terakhir dari kami ingin juga dilihat secara baik mengenai pengawasan terhadap lelang. Ya. Lelang-lelang harta rampasan, ya, ini tolong betul, saya kira mesti ada aturannya. Sebab sepanjang yang kita tahu sekarang ini aturan terhadap ini tidak ada. Karena ini akan merugikan masyarakat. Saya kira itu yang Pak Ketua yang bisa saya sampaikan mengenai ini, nanti saya serahkan ke Bapak Ketua. Terima kasih. Ya, Baik. silakan. Ada 1 menit. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan, anggota dan seluruh pimpinan organisasi advokat yang hadir. Saya mau menambahkan satu hal saja, Pak Ketua, bahwa ada kemungkinan soal penyadapan akan juga menjadi bagian yang mungkin bisa masuk ke KUHP atas keinginan berbagai pihak. Kami ingin menyampaikan bahwa ini harus sangat hati-hati karena akan berhubungan dengan soal-soal privat, ya. Yang kedua, jangan sampai terjadi ada satu proses penyadapan yang dilakukan oleh pihak lain, kemudian itu digunakan atau dimanfaatkan untuk proses perkara pidana baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dan yang terakhir adalah juga jangan sampai terjadi bahwa hal yang dilakukan mengenai tindakan penyadapan itu sebelum ada proses penyelidikan itu dilakukan dan kemudian digunakan pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi tambahan saya adalah itu, mohon agar sangat hati-hati soal penyadapan ini. Demikian, terima kasih. Jadi kalau penyadapan sudah jelas tidak kita bahas di KUHP, Pak.